balap liar ini langsung kocar-kacir melarikan diri saat petugas polisi melakukan razia balapan liar di kawasan Panongan, Tangerang. Setelah dilakukan penggeledahan, 40 orang remaja pembalap liar ditangkap polisi lantaran tidak membawa surat kelengkapan kendaraan bermotor. Untuk malam ini, ya kami sasaran di kawasan Citra Raya. Itu sasaran kami prioritas kepada kendaraan yang memang kita curigai digunakan untuk balap liar. Dalam razia ini puluhan sepeda motor disita polisi. Sementara para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Tangerang. Razia balap liar juga dilakukan petugas Polsek Pademangan Jakarta Utara di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan. Belasan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan diamankan petugas dalam peristiwa ini. Selain itu, sebuah mobil yang digunakan mengangkut peralatan modifikasi sepeda motor ikut diamankan petugas. Razia ini digelar selain untuk menertibkan Jalan Benyamin Sueb dari aksi balapan liar, juga untuk memberantas aksi kejahatan yang kerap mengiringi balap liar seperti judi dan tawuran antar kelompok. Kita dua hal, yang pertama menunjukkan surat, belum ada yang datang menunjukkan surat. Yang kedua, memperlengkapi kendaraan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Yang pertama kita lakukan, kita menyita kendaraan. Yang kedua, kita akan mendalami apakah ada bentuk penyalahgunaan yang lain. Kan tentunya akan kita lakukan penegakan hukum. Untuk mencegah aksi balapan liar, pihak kepolisian akan memasang pita kejut dan menambah lampu penerangan di sepanjang Jalan Benyamin Sueb. Tim Liputan Trans 7. Di kawasan ibu kota dan daerah penyangga, balap liar biasanya berlangsung malam menjelang dini hari. Beberapa ruas jalan berubah menjadi arena balap. Deru mesin roda 2 dan juga deru suara knalpot meraung menandakan balap liar bebas. Satu sama lain saling beradu cepat, berebut sampai finish paling depan. Kebut-kebutan di jalan ini bukan tanpa larangan. Polisi berulang kali membubarkan dan menangkap pembalap ilegal ini. Tak jarang, pembalap harus bermain kucing-kucingan dengan aparat keamanan yang melakukan penertiban. Yang mengherankan, tidak hanya sekedar ngebut, balap liar ternyata sering dijadikan ajang taruhan alias judi. Tak sedikit pembalap ilegal ini bertaruh memperebutkan sejumlah uang. Judi balap liar kini berkembang subur di beberapa daerah. Buktinya, judi balap liar banyak diramaikan dengan adanya joki balap dan juga calo balap liar. Baik joki maupun calo balap, keduanya memiliki tugas masing-masing namun tak terpisahkan. Joki balap harus menunggangi kuda besi alias sepeda motor untuk memenangi balapan. Sedangkan calo balap menghubungkan atau menjadi perantara balapan di antara pemilik sepeda motor. Balap ilegal ternyata tak hanya berlangsung di jalan raya. Ada arena lain yang sering digunakan, namun luput dari penertiban petugas. Balap liar berbalut judi ini sering dilakukan di arena sirkuit resmi. Tim redaksi memotret judi balap ini dilakukan di sirkuit resmi. Untuk memasuki kawasan sirkuit yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat ini rupanya tak murah. Ada beberapa tiket yang harus dibayar setiap orang yang akan memasuki kawasan ini. Hanya untuk sekedar menonton balap liar di dalam sirkuit, siapapun harus membayar tiket di beberapa pintu masuk. Ada 2 hingga 3 pintu bertiket. Setiap pintu masuk, harga tiketnya mulai 10 hingga 30 ribu per orang. Harga itu di luar kendaraan yang kita bawa, baik roda 2 atau roda 4. Tiket pertama 10. Kedua 10 per orang. Kalau di mobil ada 7 orang 70. Tiket utama. Kedua 15.000. Ketiga ditanya bawa motor nggak? Bawa motor kena 25. 75. Jadi untuk masuk ke situ tiap hari Seninnya 75-an lah. Di lokasi ini balap liar hanya dibuka pada hari Senin dan juga hari Kamis. Tak ada waktu pasti balapan dimulai. Namun biasanya balap liar mulai dilakukan sejak sore hingga menjelang malam. Tutupnya kan nggak jadi dibuka. Karena sampai nunggu, bisa-bisa masuk jam 5. Kita udah nunggu jam 3, jam setengah 4, jam 4. Kalau belum ramai, belum buka, ibaratnya untuk nyetor ke orang atasnya. Nggak bisa dibuka. Batal hari Senin. Bilangnya tutup. Benar saja. Ada kegiatan ilegal di dalam sirkuit ini. Ada balap liar yang diikuti puluhan sepeda motor dimodifikasi.
Sebagian sepeda motor memang dibawa hanya untuk latihan dan juga setting mesin, namun sebagian lainnya untuk balapan. Bagi joki dan calo balap, arena sirkuit dianggap menjadi salah satu lokasi yang teraman melakukan balap liar. Tidak ada satupun polisi yang mengganggu kegiatan mereka. Perjudian dengan media balapan rupanya terjadi cukup lama. Tingginya animo baik penjudi maupun penonton menandakan jika ada perputaran uang yang cukup banyak di lokasi ini. Setiap arena ini dibuka untuk balap liar, diduga ada kegiatan judi di dalamnya. Tidak ada larangan bagi siapapun yang akan ikut taruhan ketika ada dua sepeda motor adu kencang. Baik pemilik sepeda motor, calo, hingga penonton bebas melakukan taruhan alias judi. Tidak ada nominal nilai uang yang dijadikan taruhan. Angkanya mulai dari 1 juta hingga ratusan juta rupiah. Jumlah ini tergantung kesepakatan di antara mereka. Penonton bebas melakukan aksi judi, baik yang di arena balap maupun tribun ramai-ramai mencari lawan berjudi. Aksi ini dilakukan secara terang-terangan, bahkan tak jarang jumlah taruhan di antara penonton angkanya lebih besar. Lain halnya bagi joki. Meski tak ikut taruhan, joki balap memiliki bayaran tersendiri. Jika bisa memenangkan balap, joki memperoleh bayaran 30% dari uang taruhan. Perputaran uang hasil judi di lokasi ini jauh lebih besar dibandingkan judi balap di jalanan terbuka. Ironi memang, di tengah rencana besar pembangunan sirkuit untuk kembali hidup, justru tercoreng dengan ulah sebagian oknum. Sirkuit internasional yang seharusnya digunakan untuk ajang balap resmi justru disalahgunakan. Pengelola sirkuit menyanggah adanya kegiatan ilegal di arena balap. Tim Liputan Trans 7. Puluhan pembalap liar ini langsung kocar-kacir melarikan diri saat petugas polisi melakukan razia balapan liar di kawasan Panongan, Tangerang. Setelah dilakukan penggeledahan, 40 orang remaja pembalap liar ditangkap polisi lantaran tidak membawa surat kelengkapan kendaraan bermotor. Untuk malam ini, ya kami sasaran di kawasan Citra Raya. Itu sasaran kami prioritas kepada kendaraan yang memang kita curigai digunakan untuk balap liar. Dalam razia ini puluhan sepeda motor disita polisi. Sementara para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Tangerang. Razia balap liar juga dilakukan petugas Polsek Pademangan Jakarta Utara di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan. Belasan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan diamankan petugas dalam peristiwa ini. Selain itu, sebuah mobil yang digunakan mengangkut peralatan modifikasi sepeda motor ikut diambil sepeda motor. Balap ilegal ternyata tak hanya berlangsung di jalan raya. Ada arena lain yang sering digunakan, namun luput dari penertiban petugas. Balap liar berbalut judi ini sering dilakukan di arena sirkuit resmi. Tim redaksi memotret judi balap ini dilakukan di sirkuit resmi. Untuk memasuki kawasan sirkuit yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat ini rupanya tak murah. Ada beberapa tiket yang harus dibayar setiap orang yang akan memasuki kawasan ini. Hanya untuk sekedar menonton balap liar di dalam sirkuit, siapapun harus membayar tiket di beberapa pintu masuk. Ada 2 hingga 3 pintu bertiket. Setiap pintu masuk, harga tiketnya mulai 10 hingga 30 ribu per orang. Harga itu di luar kendaraan yang kita bawa, baik roda 2 atau roda 4. Tiket pertama 10, kedua 10 per orang. Kalau di mobil ada 7 orang, 70. Tiket utama. Dan juga deru suara knalpot meraung menandakan balap liar bebas. Satu sama lain saling beradu cepat, berebut sampai finish paling depan. Kebut-kebutan di jalan ini bukan tanpa larangan. Polisi berulang kali membubarkan dan menangkap pembalap ilegal ini. Tak jarang, pembalap harus bermain kucing-kucingan dengan aparat keamanan yang melakukan penertiban. Yang mengherankan, tidak hanya sekedar ngebut, balap liar ternyata sering dijadikan ajang taruhan alias judi. Tak sedikit pembalap ilegal ini bertaruh memperebutkan sejumlah uang. Judi balap liar kini berkembang subur di beberapa daerah. Buktinya, judi balap liar banyak diramaikan dengan adanya joki balap dan juga calo balap liar. Baik joki maupun calo balap, keduanya memiliki tugas masing-masing namun tak terpisahkan.
Joki balap harus menunggangi kuda besi alias sepeda motor untuk memenangi balapan. Sedangkan calo balap menghubungkan atau menjadi perantara balapan di antara pemilih petugas. Razia ini digelar selain untuk menertibkan Jalan Benyamin Sueb dari aksi balapan liar, juga untuk memberantas aksi kejahatan yang kerap mengiringi balap liar seperti judi dan tawuran antar kelompok. Kita dua hal, yang pertama menunjukkan surat, belum ada yang datang menunjukkan surat. Yang kedua, memperlengkapi kendaraan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Yang pertama kita lakukan, kita menyita kendaraan. Yang kedua, kita akan mendalami apakah ada bentuk penyalahgunaan yang lain. Kan tentunya akan kita lakukan penegakan hukum. Untuk mencegah aksi balapan liar, pihak kepolisian akan memasang pita kejut dan menambah lampu penerangan di sepanjang Jalan Benyamin Sueb. Tim Liputan Trans 7. Di kawasan ibu kota dan daerah penyangga, balap liar biasanya berlangsung malam menjelang dini hari. Beberapa ruas jalan berubah menjadi arena balap. Deru mesin roda 2. 15.000. Ketiga ditanya bawa motor nggak, bawa motor kena 25, 75. Jadi untuk masuk ke situ tiap hari Seninnya 75-an lah. Di lokasi ini balap liar hanya dibuka pada hari Senin dan juga hari Kamis. Tak ada waktu pasti balapan dimulai. Namun biasanya balap liar mulai dilakukan sejak sore hingga menjelang malam. Tutupnya kan nggak dibuka, nggak jadi dibuka. Karena pengen nunggu, bisa-bisa masuk jam 5. Kita udah nunggu jam 3, jam setengah 4, jam 4. Kalau belum ramai, belum buka, ibaratnya untuk nyetor ke orang atasnya, nggak bisa dibuka. Batal hari Senin. Bilangnya tutup. Benar saja, ada kegiatan ilegal di dalam sirkuit ini. Ada balap liar yang diikuti puluhan sepeda motor dimodifikasi.